Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya terkait 2 buah jurnal yang telah saya baca. Dengan judul jurnal yang pertama yaitu Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan metode overlay dengan scoring berbasis sistem informasi geografis. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi ketika musim hujan, yang menyebabkan kerugian harta benda maupun korban jiwa. Banjir terjadi ketika air sungai meluap atau saat genangan air di daerah dataran rendah. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan yang sangat banyak, yang melebihi kapasitas dari sungai. Ada juga beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan banjir, seperti penyempitan sungai, perubahan penggunaan lahan, dan ekspoliasi air tanah. Pada tahun 2020, terdapat 3 kecamatan di daerah Kabupaten Mempawah yang terjadi banjir, salah satunya Kecamatan Sungai Pinyu, khususnya Desa Purun Kecil. Berdasarkan data yang didapat dari BPBD, sekitar 4.000 warga terpaksa harus mengungsi akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun itu. Karena dengan ketinggian banjir yang mencapai 1 meter. Banjir ini sangat berdampak signifikan pada berbagai sektor, terutama sektor transportasi, yang mengalami kerusakan pada infrastruktur jalan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari jurnal yang saya baca, terdapat analisis 5 parameter, yaitu kemiringan, ketinggian, curah hujan, tutupan lahan, dan juga buffer sungai. Yang menghasilkan peta tingkat kerawanan banjir. Peta ini membagi wilayah menjadi 3 kategori, yaitu kelas rawan, kelas cukup rawan, dan kelas aman. Sebagian besar di Kabupaten Mempawah itu termasuk dalam kategori rawan banjir, dengan luas lahan 103.966,20 hektar atau setara dengan 54,21% dari luas total wilayah. Kelas cukup rawan mencakup 80.770,60 hektar, sedangkan kelas amannya hanya 7.055,54 hektar. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa beberapa daerah di Kabupaten Mempawah memang rawan banjir karena dengan curah hujan yang tinggi, yang lebih dari 3.000 mm, yang termasuk dalam kategori sangat basah. Selain curah hujan, ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan banjir, seperti kemiringan lahan yang cenderung datar, yaitu antara 0-3% yang mencapai luas 98.408,27 hektar. Lahan datar ini menyimpan air karena aliran air hujan berlangsung lambat. Semakin datar permukaan, maka semakin sulit air mengalir ke lokasi yang lebih rendah. Nah, dari jurnal yang telah saya baca dan telah saya resume, dapat dikaitkan dengan konsep fisika, yaitu khususnya fisika lingkungan seperti mekanika fluida dan geofisika. Pada mekanika fluida yaitu hidrologi dan aliran air, di mana banjir mengakibatkan pergeseran massa air yang dipengaruhi oleh hukum-hukum mekanika fluida, seperti kecepatan aliran, volume debit air, dan tekanan hidrostatik. Air juga cenderung mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, sesuai dengan hukum gravitasi, dengan konsep yang terkait seperti hukum Bernoulli, hukum kontinuitas, dengan persamaan matematis yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, dan juga gaya gesekan fluida dan turbulensi.
Selanjutnya, kita lanjut ke jurnal kedua, yaitu analisis pengaruh tutupan awan terhadap radiasi matahari di Kota Pontianak. Energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang memiliki keunggulan signifikan, diantaranya dalam minimnya dampak lingkungan akibat hasil buangan energi. Dengan karakteristik tersebut, energi matahari menjelma sebagai salah satu pilihan utama untuk energi masa depan. Ekuator yang menerima radiasi matahari secara konsisten sepanjang tahun melintasi berbagai daerah, salah satunya adalah Kota Pontianak. Kota ini memiliki keunikan tersendiri karena berada tepat di garis khatulistiwa pada lintang 0 derajat. Wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa cenderung mendapatkan radiasi matahari secara lebih langsung dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam pemanfaatan energi matahari. Mengingat potensi Kota Pontianak dalam pengembangan energi matahari, penelitian ini ada tujuan yaitu untuk mengkaji seberapa besar pengaruh tutupan awan terhadap radiasi matahari, yaitu dengan menganalisis tutupan awan dan radiasi matahari dapat diharapkan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi energi matahari di Kota Pontianak. Berdasarkan grafik hasil penelitian, itu menunjukkan hubungan negatif antara radiasi matahari dan tutupan awan. Radiasi matahari tertinggi tersebut sebanyak 30,5 watt per meter kuadrat pada bulan Oktober saat musim panas. Dipicu juga oleh angin monsun timur yang membawa sedikit uap air. Sebaliknya, tutupan awan maksimum terjadi pada bulan Januari dengan nilai sebesar 10,8% saat musim hujan yang diakibatkan oleh angin monsun barat yang membawa banyak uap air. Nilai radiasi matahari dan juga tutupan awan memiliki hubungan yang negatif. Semakin banyak tutupan awan, maka semakin sedikit radiasi matahari yang diterima oleh bumi. Di Kota Pontianak, korelasi rata-rata radiasi matahari dan tutupan awan adalah minus 0,73, menandakan bahwa tutupan awan mempengaruhi radiasi matahari. Potensi energi matahari di Pontianak adalah rata-rata 644,48 watt per meter kuadrat dengan akumulasi energi 464,3 kWh per meter kuadrat per harinya, sehingga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya di rumah. Nah, dari jurnal kedua ini juga dapat kita kaitkan dengan konsep fisika, yaitu khususnya di fisika atmosfer dan fisika radiasi. Dalam konteks fisika, radiasi merupakan proses perpindahan energi melalui gelombang elektromagnetik. Matahari memancarkan radiasi dengan beragam spektrum, terutama dalam bentuk sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Serta energi radiasi ini kemudian mengalir ke bumi dalam bentuk panas dan cahaya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.